Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menuntut ilmu dalam keadaan pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum elektrolisis membuktikan reaksi redoks dengan air dan minyak. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Eri Rizky, yang kedua Gita Ananda Fadila, yang ketiga Flora Kamila Azahra, yang keempat Ipa Pariha Anwar, dan yang terakhir Mardiah Hanum Harahap. Adapun materinya yaitu 1. Tujuan penelitian, 2. Alat-alat dan bahan, 3. Prosedur percobaan, yang keempat video pembahasan, yang kelima data pengamatan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Flora. Next. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan penelitian. Tujuan melakukan percobaan reaksi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada paku, baik itu paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi minyak, kemudian ditutup menggunakan plastik, atau sebaliknya, paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi minyak tanpa ditutup, dan juga agar kita mengetahui perubahan yang terjadi pada paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air lalu ditutup menggunakan plastik, dan sebaliknya paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tanpa ditutup. Dan begitu juga dengan paku yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa air dan minyak, kemudian ditutup menggunakan plastik, dan paku yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa air dan minyak dan tidak ditutup. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya yang pertama ada gelas plastik 6 buah, minyak, air, paku 10 cm 6 buah, plastik 3 buah, karet gelang 3 buah. Oke, saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Flora yang telah menyampaikan materinya. Lalu materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ipa Fariha Anwar. Kepada Ipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama yaitu paku. Paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi minyak atau air dan ditutup. Yang pertama kita ambil gelas, kemudian kita isi minyak atau air ke dalam gelas. Tidak usah sampai penuh, asalkan paku tenggelam. Yang ketiga, kemudian kita masukkan paku ke dalam gelas yang sudah berisi minyak atau air tersebut sampai paku tenggelam. Yang keempat, kemudian kita tutup gelas dengan menggunakan plastik dan diikat dengan karet gelang. Dan yang terakhir, kita biarkan selama 1 hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada paku. Paku yang dimasukkan ke dalam gelas berisi minyak atau air dan tanpa ditutup. Yang pertama kita ambil gelas. Yang kedua, kemudian kita isi minyak atau air ke dalam gelas. Tidak usah sampai penuh, asalkan paku tenggelam. Yang ketiga, kita masukkan paku ke dalam gelas yang sudah berisi minyak atau air tersebut sampai paku tenggelam. Yang keempat, tidak usah kita tutup menggunakan plastik. Akan tetapi kita biarkan selama 1 hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada paku. Paku yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa berisi minyak atau air dan ditutup. Yang pertama kita ambil gelas, selanjutnya kita masukkan paku ke dalam gelas tersebut, lalu kita tutup menggunakan plastik dan diikat dengan karet gelang, dan yang terakhir kita biarkan selama 1 hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada paku. Paku yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa berisi minyak atau air dan tanpa ditutup. Pertama kita ambil gelas, kemudian kita masukkan paku ke dalam gelas tersebut, lalu tidak usah ditutup menggunakan plastik, kita biarkan selama 1 hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada paku. Baik, terima kasih, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ipa Fariha Anwar. Berikut video percobaan atau praktikum mengenai pembuktian reaksi redoks dengan air dan minyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan reaksi redoks. Pertama kita masukkan air ke dalam gelas plastik.
Sudah cukupnya saja. Lalu kita masukkan paku ke dalam gelas plastik yang sudah diisi dengan air. Dan kita tunggu selama 1 hari. Lalu kita akan melihat apa yang akan terjadi pada paku ini. Mari kita lihat langsung. Terjadi perubahan pada paku ini, di mana warnanya berubah. Ini menyebabkan terjadinya pengkaratan pada paku ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nantikan penjelasannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan reaksi redoks. Di sini sudah saya sediakan gelas, paku, karet gelang, dan juga plastik dan air. Oke, pertama kita tuangkan airnya terlebih dahulu. Kalau sudah cukup, kita masukkan paku terlebih dahulu. Kalau sudah, kita tutup gelasnya dengan plastik supaya tidak ada udara di dalamnya. Sudah seperti ini, kita tunggu selama 1 hari. Baiklah, jika sudah 1 hari kita tunggu, kita lihat di sini. Oke. Paku mengalami korosi tapi tidak secepat dia tanpa penutup karena dia hanya mendapat udara yang ada di dalam plastik ini. Oke, mungkin cukup sekian, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Saya akan melakukan percobaan reaksi redoks dengan menggunakan minyak dan paku. Pertama, kita siapkan 2 buah gelas kosong, kemudian kita masukkan paku ke dalam gelas. Lalu, kita isi kedua gelas dengan menggunakan minyak sampai paku tenggelam. Lalu, salah satu dari kedua gelas kita tutup menggunakan plastik. Dan kita ikat menggunakan karet gelang. Kemudian, kedua gelas kita biarkan selama 1 hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada paku dan minyak. Setelah 1 hari, kita lihat perubahan yang terjadi pada kedua reaksi ini. Pada gelas dengan keadaan tertutup kemarin, minyak dan paku tidak mengalami perubahan. Minyak tidak berubah warna dan paku juga tidak berkarat dan tidak mengalami korosi karena minyak merupakan pelumas dan salah satu bahan penghambat perkaratan. Dan pada gelas dengan keadaan terbuka kemarin juga tidak mengalami perubahan. Minyak tidak berubah warna dan paku tidak berkarat dan tidak mengalami korosi karena sama halnya minyak merupakan pelumas dan salah satu bahan penghambat perkaratan. Oke, baik, di sini saya akan melakukan percobaan reaksi redoks yang diantaranya bahan dan alatnya ada 1 buah paku, 1 buah karet, 1 buah gelas plastik, dan 1 buah plastik. Selanjutnya kita masukkan paku ke dalam gelas, kemudian kita tutup oleh plastik putih dengan karet agar udara tidak masuk ke dalam gelas plastik ini. Kemudian kita tunggu 1 hari. The next day. Setelah menunggu 1 hari, kemudian kita buka plastik ini yang sudah menutupi gelas plastik. Kemudian kita lihat dia mengalami perubahan yang
mulai memiliki bercak berkarat hitam. Paku ini mengalami perkaratan, yaitu ditandai dengan bercak hitam. Bercak hitam ini tidak sebanyak paku yang tidak ditutup oleh plastik, karena paku ini mengalami oksidasi oleh oksigen yang ada pada gelas. Oksigen yang di luar tidak dapat menembus plastik, sehingga proses oksidasinya tidak semaksimal paku yang tidak ditutup oleh plastik. Baik, sekarang giliran saya untuk membuktikan reaksi redoks, yaitu menggunakan bahan-bahan satu buah gelas plastik dan juga sebuah paku. Nah, caranya yaitu kita masukkan paku ini ke dalam gelas plastik. Lalu kita tunggu selama 1 hari. Nah, kita lihat apakah terjadi perubahan pada paku setelah didiamkan 1 hari di dalam gelas plastik. Setelah didiamkan selama 1 hari, ternyata terjadi perubahan pada paku, yaitu dengan adanya bercak hitam di sekitar paku. Namun, bercak hitam tersebut hanya sedikit, tidak sebanyak bercak hitam pada percobaan lainnya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korosi, namun meninggalkan bercak hitam akibat pergantian udara. Kita lanjut ke materi yang kelima, pengamatan yang akan disampaikan oleh Gita Fadilah. Pada Gita dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan. Nah, di data pengamatan ini ada 6 buah jenis gelas yang berbeda. Yang pertama itu gelas tanpa tutup. Nah, jadi dari data pengamatan yang ada di gelas tanpa penutup ini, yaitu terjadi korosi, tetapi meninggalkan bercak hitam akibat pergantian udara. Nah, selanjutnya itu di gelas memakai penutup. Itu tidak terjadi korosi dan paku masih seperti semula. Pada pengamatan gelas berisi air tanpa penutup, yaitu terjadi paku lebih mudah mengalami korosi karena udara leluasa masuk, maka oksidasi dapat lebih cepat. Selanjutnya yaitu gelas berisi air memakai penutup. Nah, di sini tuh paku mengalami korosi tetapi tidak semudah pada gelas tanpa penutup karena hanya menerima udara di dalam saja. Selanjutnya yaitu gelas berisi minyak tanpa penutup. Tidak mengalami perubahan karena minyak mampu menghambat perkaratan. Selanjutnya yang terakhir yaitu gelas berisi minyak memakai penutup. Nah, di sini juga tidak mengalami perubahan karena minyak mampu menghambat perkaratan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Slide. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Magdiah. Kepada Magdiah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan reaksi redoks dengan menggunakan air dan minyak. Kesimpulannya adalah yang pertama, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi karena reduktor mengalami oksidasi dan oksidator mengalami reduksi. Yang kedua, paku yang cepat berkarat itu pada gelas nomor 1 dan yang paling lambat berkarat itu pada gelas nomor 6. Yang ketiga, pada gelas 3 dan 4 tidak mengalami reaksi redoks. Yang keempat, air merupakan oksidator terbaik setelah udara. Dan yang kelima, minyak bukan merupakan oksidator, bahkan dapat mencegah perkaratan pada paku. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Magdiah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.